Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Tauhid, hari ini dunia kembali bergetar oleh suara keadilan. Dari jantung Eropa, tepatnya kota Madrid, ribuan jiwa tumpah ruah ke jalan, membawa satu pesan yang mengguncang nurani dunia: kebebasan untuk Palestina. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar dakwah dan pesan kebenaran ini bisa terus menyala. Karena dunia hari ini membutuhkan lebih banyak suara yang berani berbicara untuk keadilan, bukan mereka yang diam demi kenyamanan. Mari kita mulai perjalanan batin dan fakta dari gelombang. Solidaritas besar di Madrid, demo pro-Palestina dan Sumut, flotilla yang kini menjadi simbol kebangkitan nurani. Global, ribuan warga Madrid turun ke jalan pada hari Sabtu sore. Dari Puerta del Sol hingga Paseo del Prado, lautan manusia berkumpul membawa bendera Palestina, poster "End the Genocide", dan spanduk besar bertuliskan "Freedom for Gaza Suara". Takbir menggema di tengah terik matahari Spanyol, bersahut-sahutan dengan nyanyian solidaritas dari warga lokal yang bukan hanya Muslim, tapi juga Kristen, sekuler, dan aktivis kemanusiaan lintas ideologi. Mereka datang bukan karena politik, tapi karena hati nurani yang tersentuh oleh penderitaan manusia, tangisan anak-anak Gaza yang tertimbun reruntuhan, wajah-wajah ibu yang kehilangan keluarga, menjadi alasan mengapa Madrid hari itu berubah menjadi panggung solidaritas dunia. Sebuah lautan manusia yang berteriak bukan untuk perang, tapi untuk kemanusiaan, untuk kehidupan yang lebih adil bagi mereka yang telah lama ditindas. Gerakan ini terinspirasi dari Global Sumut Flotilla, armada kemanusiaan internasional yang berupaya menembus blokade laut Gaza. Nama Sumut sendiri bermakna keteguhan dan ketabahan dalam menghadapi penindasan. Semangat ini kini berlayar dari lautan menuju daratan, membangkitkan empati rakyat di setiap penjuru dunia, termasuk Spanyol. Para demonstran membawa replika kapal kecil bertuliskan Sumut dan Free Gaza, simbol bahwa perjuangan tidak hanya di medan politik, tapi juga di arus kesadaran moral manusia. Mereka tahu kapal yang mengangkut bantuan mungkin dihentikan, namun pesan kemanusiaan tak bisa diblokade di atas panggung aksi. Orator dari berbagai lembaga HAM menyerukan dukungan bagi para relawan yang tergabung dalam flotilla. Mereka adalah manusia-manusia pemberani yang mempertaruhkan nyawanya demi mengantarkan bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza yang terisolasi. Sorak-sorai mengiringi setiap kalimat doa dan seruan. Wajah-wajah muda menatap langit Madrid dengan mata berkaca, seolah berkata, jika mereka di Gaza tetap tabah di tengah kehancuran, mengapa kita di sini tidak bisa berdiri untuk mereka? Yang mengejutkan, demo kali ini bukan hanya dihadiri oleh warga Muslim atau aktivis pro-Palestina. Ribuan warga lokal Spanyol, bahkan para biarawati dan pemuda Katolik, ikut berbaris dalam satu barisan yang sama. Mereka membawa salib dan bendera Palestina berdampingan, pemandangan yang menyentuh dan jarang terlihat di negeri Barat, simbol bahwa kemanusiaan tidak mengenal agama, bahwa keadilan adalah bahasa universal yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang hidup. Sejumlah profesor universitas dan tokoh masyarakat Madrid juga turut hadir, membawa pesan moral bahwa diam terhadap penindasan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu spanduk besar bertuliskan "Silencio es complicidad", diam berarti ikut bersalah. Kalimat itu menggema kuat di udara Madrid, mengingatkan dunia bahwa kebenaran tidak bisa tumbuh di tengah kebisuan masa aksi. Mengajukan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Spanyol dan Uni Eropa. Mereka mendesak pemutusan hubungan diplomatik dengan rezim Zionis Israel, penghentian ekspor senjata, serta pengakuan penuh terhadap negara Palestina yang merdeka. Selain itu, mereka menuntut agar Spanyol menekan Dewan Eropa untuk mendukung penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza. Setiap orasi yang disampaikan disambut tepuk tangan meriah, kadang diselingi teriakan "Libertad para Palestina", kebebasan untuk Palestina. Para demonstran juga menyerukan solidaritas bagi para relawan flotilla yang hingga kini ditahan atau diintimidasi karena aksi kemanusiaan mereka bagi mereka. Sumut Flotilla bukan hanya tentang kapal yang membawa bantuan, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan global yang sudah terlalu lama dibiarkan.
Pemerintah Spanyol merespons aksi besar ini dengan nada hati-hati. Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa Spanyol menghormati hak masyarakat untuk menyuarakan solidaritas kemanusiaan, namun menegaskan akan tetap berkoordinasi dengan Uni Eropa dalam kebijakan luar negerinya. Meski demikian, sejumlah anggota parlemen dari partai kiri seperti Podemos dan Sumar menyatakan dukungan pada demonstran. Bahkan, beberapa di antaranya turut hadir di tengah masa. Media nasional melaporkan bahwa ini adalah aksi solidaritas terbesar di Madrid sejak demonstrasi anti-perang Irak pada tahun 2003, menandakan betapa dalam luka Gaza terasa di hati rakyat Spanyol. Namun di balik reaksi politik yang berhati-hati, terlihat jelas tekanan moral dari rakyat kini. Mulai mengguncang kursi para penguasa di Eropa, Madrid mungkin menjadi pusat perhatian dunia hari itu. Tetapi gema solidaritas untuk Palestina mengguncang seluruh Spanyol. Di Barcelona, ribuan orang memenuhi Pela, Ade Catalunya. Di Valencia, massa memenuhi alun-alun utama sambil membawa bendera Palestina yang membentang ratusan meter. Di Sevilla dan Bilbao, lonceng gereja berdentang bersamaan dengan seruan takbir, pemandangan yang menunjukkan bahwa simpati terhadap penderitaan Gaza telah melintasi sekat sosial dan agama, dari utara hingga selatan. Rakyat Spanyol menyuarakan tekad yang sama, kemerdekaan. Palestina adalah perjuangan seluruh umat manusia. Gerakan ini tidak sekadar protes jalanan. Ia menjadi gerakan kesadaran moral yang meluas ke berbagai lini masyarakat. Para mahasiswa dari universitas ternama menggelar diskusi publik tentang etika kemanusiaan. Seniman mural menggambar wajah anak-anak Gaza di dinding kota, dan komunitas gereja mengadakan doa bersama lintas agama untuk perdamaian. Bahkan, beberapa tokoh media terkenal mulai menyuarakan kritik terhadap peran Barat dalam mendukung penjajahan Israel. Semua itu menandakan bahwa nurani publik mulai bangkit dari tidur panjangnya. Aliansi lintas iman yang terbentuk di Spanyol menjadi salah satu titik terang yang membanggakan. Gerakan yang mereka sebut Voces pour Palestina atau Suara untuk Palestina mempertemukan aktivis Muslim, Katolik, dan sekuler dalam satu barisan moral. Mereka menolak untuk diam di hadapan penderitaan dan memilih berdiri di sisi kemanusiaan. Dari orasi, mereka terdengar kalimat yang menyejukkan, namun menggugah. Kami mungkin berbeda keyakinan, tapi kami memeluk penderitaan yang sama. Kalimat itu kini menjadi moto baru perjuangan. Solidaritas di Spanyol. Gelombang empati ini juga mulai memengaruhi opini publik terhadap kebijakan luar negeri Spanyol. Media sosial dipenuhi dengan tagar España con Palestina, dan ratusan ribu warga mengunggah gambar profil bertuliskan I stand with Gaza. Setiap unggahan menjadi bentuk perlawanan digital terhadap ketidakadilan global, membuktikan bahwa semangat sumut, keteguhan dalam kesabaran telah menjalar dari Gaza hingga ke jantung Eropa. Di tengah lautan manusia yang memenuhi jalanan Madrid, kamera media menangkap sosok seorang ibu parubaya mengenakan kerudung hijau tua. Di tangannya tergenggam erat foto putranya, seorang relawan muda yang ikut bergabung dalam armada Sumut Flotilla. Dengan suara serak menahan haru, ia berkata, "Anakku tidak membawa senjata. Ia membawa keberanian, harapan, dan doa untuk Gaza." Ucapan itu seketika membuat ribuan orang terdiam, dan sebagian besar meneteskan air mata. Suara seorang ibu ternyata mampu menggetarkan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh pidato politik apapun. Hati nurani. Perempuan itu kemudian bercerita bagaimana setiap malam ia menengadahkan tangan, memohon agar Allah menjaga semua kapal flotila yang berlayar membawa bantuan. Jika mereka harus menembus badai, semoga Allah menjadikan badai itu saksi keberanian mereka. Ujarnya, kata-kata itu terasa seperti doa yang menembus langit, mengingatkan semua orang bahwa perjuangan ini bukan hanya aksi politik, tapi juga jihad kemanusiaan yang penuh cinta dan ketulusan. Para pendemo yang mendengar kisahnya kemudian serempak berteriak, "Viva Palestina Libre! Hidup Palestina!" Sorakan itu menggema seperti gelombang, berpadu dengan tangis dan takbir yang membumbung di udara. Dalam momen itu, Madrid bukan lagi sekadar ibu kota Eropa, tapi menjadi ruang spiritual tempat air mata, doa, dan tekad bertemu menjadi satu suara. Suara yang menolak untuk padam. Suara yang akan terus mengalun. Bahkan ketika spanduk dan pengeras suara telah dibungkus kembali, ibu itu lalu menutup ucapannya dengan kalimat yang begitu dalam.
Jika dunia terus menutup mata, biarlah Allah yang membuka jalan. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang, dan di banyak hati terukir keyakinan bahwa perjuangan Palestina bukan akan berakhir di sini. Karena selama masih ada satu ibu yang berdoa dan satu anak yang berani, maka perjuangan itu akan terus hidup di setiap zaman. Aksi besar di Madrid tak luput dari sorotan dunia. Sejumlah media internasional seperti Al Jazeera, TRT, dan France 24 melaporkan bagaimana lautan manusia di Spanyol itu menjadi simbol baru solidaritas global. Gambar-gambar dari Madrid tersebar luas di media sosial, memperlihatkan rakyat yang membawa bendera Palestina di tengah gedung-gedung bersejarah. Dunia melihat bahwa isu Palestina bukan lagi monopoli dunia Arab. Ia telah menjadi kesadaran umat manusia yang meluas dari timur hingga barat. Namun, di balik liputan itu, sebagian media arus utama barat tetap berusaha mengaburkan makna sejati gerakan ini. Mereka menyebutnya sebagai aksi politik, bukan aksi kemanusiaan. Tapi rakyat Madrid tahu, mereka tidak sedang membela politik siapapun, melainkan sedang menegakkan kemanusiaan yang diinjak oleh kekuasaan. Mereka sadar bahwa narasi media besar seringkali dikendalikan oleh kepentingan, dan karena itulah mereka memilih turun ke jalan untuk menulis ulang narasi dengan suara mereka sendiri. Banyak pengamat menilai bahwa gelombang aksi di Spanyol bisa menjadi titik balik opini publik di Eropa. Dalam sejarah, bangsa Spanyol dikenal memiliki sensitivitas terhadap penderitaan akibat penjajahan. Dan kini, luka masa lalu itu seolah hidup kembali dalam empati terhadap rakyat Palestina. Mereka tahu bagaimana rasanya hidup di bawah kekuasaan yang menindas. Dan itu membuat solidaritas ini terasa lebih jujur dan membumi. Aksi di Madrid juga menjadi sinyal bagi negara-negara Eropa lainnya bahwa masyarakat sudah tidak bisa lagi dibungkam oleh diplomasi dingin dan propaganda media. Dunia sedang berubah. Nurani yang dulu diam, kini bersuara. Dan suara itu datang dari jalanan, dari orang-orang biasa yang berani menuntut luar biasa bagi umat Islam di seluruh dunia. Apa yang terjadi di Madrid menjadi simbol kebangkitan empati dan kesadaran global. Mereka melihat bagaimana masyarakat non-Muslim pun turun tangan untuk membela hak rakyat Palestina. Dan itu meneguhkan keyakinan bahwa keadilan adalah fitrah yang Allah tanamkan pada setiap hati manusia. Sabar dan keberanian melawan kezaliman menjelma menjadi pesan universal yang diterima semua kalangan. Para ulama dan dai di Spanyol pun menyeru umat Islam agar menjadikan aksi ini sebagai pelajaran bahwa jihad tidak selalu berarti peperangan, tetapi juga perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kezaliman dengan suara dan tindakan damai. Mereka menegaskan bahwa membela Palestina bukan sekadar isu politik, melainkan kewajiban moral dan spiritual yang harus diemban oleh seluruh umat manusia. Dalam khutbah Jumat di salah satu masjid besar Madrid, imam berkata dengan suara bergetar, "Jangan biarkan dunia menormalisasi penderitaan. Jika kita diam, maka kita sedang membiarkan kemanusiaan mati perlahan." Kalimat itu menggema di hati jamaah, menyalakan kembali api semangat ummah yang selama ini terasa pudar di tengah arus globalisasi dan hedonisme modern aksi di Madrid. Menjadi bukti nyata bahwa kesadaran ini belum mati, bahwa masih ada generasi yang bangkit dengan membawa bendera kebenaran di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin buta arah. Sebuah kebangkitan moral yang mengingatkan kita, jika dunia barat mulai membuka mata terhadap Palestina, maka umat Islam tidak boleh menutup mata terhadap tanggung jawabnya sendiri. Sahabat Cahaya Tauhid, dari jalan-jalan Madrid yang penuh dengan suara hati nurani, kita belajar bahwa keadilan bukanlah milik bangsa tertentu, melainkan milik seluruh manusia. Ribuan orang berdiri di bawah satu langit dengan keyakinan bahwa darah yang menetes di Gaza adalah tanggung jawab moral kita semua. Mereka mengajarkan bahwa cinta dan keberanian mampu menembus batas-batas benua dan bahasa. Kisah ini adalah panggilan bagi kita agar tidak hanya menonton dari layar, tapi ikut berbuat. Mungkin kita tidak bisa berlayar bersama flotila atau berdiri di jalanan Madrid, tapi kita bisa bersuara, berdoa, dan menyebarkan kesadaran. Setiap doa, setiap kata, setiap klik share yang kita lakukan adalah bagian dari perjuangan panjang umat ini. Ingatlah, Allah tidak melihat besar kecilnya aksi,
tapi keikhlasan hati di baliknya. Sebab kemenangan tidak selalu datang dari pedang, tapi dari doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan oleh mereka yang sabar dan yakin. Dan selama masih ada yang berdoa untuk Palestina, selama masih ada yang berdiri untuk kebenaran, maka perjuangan itu akan terus hidup hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar pesan kemanusiaan ini sampai ke lebih banyak hati. Subscribe Cahaya Tauhid Channel agar kita terus bersama dalam menyalakan cahaya di tengah gelapnya zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.